Apa itu bullying? Jadi, bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying memiliki pengaruh secara jangka panjang dan jangka pendek terhadap korban bullying. Pengaruh jangka pendek yang ditimbulkan akibat perilaku bullying adalah depresi karena mengalami penindasan, menurunnya minat untuk mengerjakan tugas harian, dan menurunnya minat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Sedangkan, akibat yang ditimbulkan dalam jangka panjang dari penindasan ini seperti mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan baik, selalu memiliki kecemasan akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari teman-teman. Bersumber dari lmol.id, dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, sejak 2011 hingga 2019, ada 37.381 kasus yang masuk ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Dari jumlah yang sangat besar tersebut, ada 2.473 laporan tentang kasus bullying atau perundungan di dunia pendidikan maupun media sosial. Dari jumlah laporan yang telah masuk, kami telah merangkum beberapa jenis kasus bullying yang terjadi di Indonesia, yaitu secara kontak fisik, kontak verbal langsung, kontak non-verbal langsung, cyberbullying, dan yang terakhir pelecehan seksual. Dan berikut ini merupakan 3 contoh kasus bullying yang kerap kali terjadi di Indonesia yang dilansir dari kompas.com. Yang pertama adalah seorang siswa SMA di Pekanbaru mengalami patah tulang hidung. Kemudian yang kedua adalah seorang siswa SD negeri di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan mengalami depresi berat setelah dibully oleh teman-temannya. Dan yang ketiga adalah seorang siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Kota Malang yang jarinya terpaksa diamputasi. Ini hanya baru 3 kasus pembulian yang masuk ke dalam portal berita. Dan masih banyak lagi kasus pembulian di Indonesia yang tidak kita ketahui. Bullying memiliki dampak bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari yang menjadi korban, pelaku, penonton, hingga tempat dengan isu bullying secara keseluruhan. Dampak yang ditimbulkan dari bullying bisa membawa pengaruh bagi kesehatan fisik maupun mental seseorang. Pada kasus yang beberapa, bullying bisa memicu terjadinya tindakan fatal seperti bunuh diri dan lain-lain. Dampak yang diterima oleh korban yaitu depresi, marah, rendahnya tingkat kehadiran dan prestasi akademik, menurunnya IQ dan kemampuan analisis. Dampak yang ditimbulkan oleh pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi, bersifat agresif, berwatak keras, mudah marah dan impulsif, dan toleransi rendah terhadap frustasi. Dampak yang ditimbulkan oleh penonton menjadi asumsi bahwa bullying merupakan perilaku yang diterima secara sosial dan ikut bergabung ke dalam kelompok pelaku bullying. Penyebab bullying diantara itu: 1. Memiliki masalah pribadi. Pernah menjadi korban bullying, rasa iri pada korban, kurangnya pemahaman, mencari perhatian, kesulitan mengendalikan emosi. Berasal dari keluarga disfungsional, merasa bahwa bullying menguntungkan, kurangnya empati. Untuk mencegah kasus pembulian ini, terdapat 4 jenis pencegahan, yaitu pencegahan melalui anak, melalui keluarga, melalui sekolah, dan melalui masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pencegahan melalui anak. Pada pencegahan melalui anak ini kita bisa melakukan pemberdayaan pada anak agar mereka mampu mendeteksi kemungkinan terjadinya bullying, mampu melawan pelaku bullying, dan memberikan bantuan ketika mereka melihat ada kasus bullying. Selanjutnya, pada pencegahan melalui keluarga, kita bisa menanamkan nilai-nilai keagamaan dan cinta kasih, menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang, membangun rasa percaya diri, keberanian dan ketegasan pada anak, mengajarkan etika yang baik pada anak, dan mendampingi anak saat sedang menerima informasi melalui televisi, internet, dan media lainnya. Kemudian, pencegahan melalui sekolah. Pihak sekolah dapat merancang dan membuat desain program pencegahan bullying, membangun komunikasi efektif antara guru dan murid, diskusi dan ceramah mengenai perilaku bully di sekolah, menciptakan suasana lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif, menyediakan bantuan kepada murid yang menjadi korban bully, dan melakukan pertemuan berkala dengan orang tua atau komunitas sekolah. Dan yang terakhir adalah pencegahan melalui masyarakat. Pencegahan melalui masyarakat bisa dimulai dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak, misalnya dimulai dari tingkat desa atau kampung. Kalau bukan kita yang memulainya, siapa lagi? Yuk jadi generasi anti-bullying.